Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Senang sekali Bunda dengarnya kalau kalian semua sehat ya pada hari ini apalagi untuk mengikuti pembelajaran dari Bunda ya. Oke. Kalau begitu alhamdulillah di pertemuan kita hari ini dikasih Allah juga kesehatan, terus dilindungi Allah juga ya dari segala macam penyakit dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan terutama kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bunda. Oke? Uh, kita setiap pembelajaran itu mengharapkan kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan ya, selain kesehatan juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai materi ini, tolong oke, Riza, dibantu dong bundanya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Riza. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Riza sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bunda mau mengingatkan, gimana absen kalian? Sudah diisi di Google Classroom-nya? Sudah, Bun. Oke, siap. Terima kasih. Itu adalah kehadiran kalian di dalam setiap pertemuan ya. Jangan lupa untuk mengisi absen kalian. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ke materi yang akan Bunda berikan kepada kalian pada hari ini. Oke, Bunda tampilkan dulu. Siap. Gimana? Sudah tampak? Sudah, Bun. Oke, sudah siap Bun. kalau begitu. Ya, kalau begitu Bunda akan menjelaskan pada kalian materi hari ini itu tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Terus juga Quran An-Nisa Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Itu tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana materinya? Silakan perhatikan PPT yang akan Bunda jelaskan ya. Oke. Tema kita pada hari ini yaitu bentar ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, di sini ada taat pada peraturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, dalam kompetensi ini ya, kalian dapat melihat bahwasanya harapannya itu agar kalian terbiasa ya, terbiasa dalam berperilaku taat pada aturan, berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, lanjut. Kompetensi dasarnya di sini kalian lihat ya. Menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat At-Taubah ayat 108 serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya. Nah, untuk keterampilannya, nih, kompetensi dasar keterampilannya itu kalian dapat mendemonstrasikan hafalan dari ayat-ayat tersebut dan di sana agar kalian dapat membaca ayat-ayat tersebut dengan kaidah tajwid yang berlaku dan makhorijul hurufnya. Ya, apa itu makhorijul huruf? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf dari lidah. Nah, ya, cara pengucapan apa namanya? Huruf-huruf hijaiyah dari lidah kalian, ya. Oke. Lanjut. Di sini ada indikatornya dalam pencapaian kompetensi, ya, di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama dari materi yang akan Bunda jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pentingnya taat pada aturan. Ayo, di sini siapa yang bisa membaca surat Quran An-Nisa ayat 59? Siapa? Ayo. Siapa tadi? Ada? Ya, Laura ya. Laura, tolong dong dibaca surat Quran surat An-Nisa ayat 59-nya. Silakan Laura. Oke. Baik, Bunda. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Atiullah. Maaf Bunda, Laura Ya. lihat di agak kurang jelas ini. Oh ya, nggak apa-apa. Lanjut, Nak. Ya. Suaranya hilang. Ya, Bunda lanjutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Nah, di sini dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 59, menjelaskan kita harus patuh atau tunduk pada aturan yang dibuat oleh Allah, ya, terus dibuat oleh Rasulnya dan ulil amri. Lanjut di sini. Nah, kenapa dikatakan aturan Allah? Aturan Allah itu tertulis di dalam Al-Quran, ya, yang sudah ditulis atau yang sudah diperintahkan oleh Allah itu ada di dalam Al-Quran. Sedangkan peraturan yang ditulis oleh Rasulullah itu ada di dalam hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang dibuat oleh Rasulullah. Nah, sekarang ulil amri siapa? Nah, ulil amri ini adalah mereka yang dikatakan sebagai umaro, ya. Mereka yang memiliki ilmu fikih atau seorang pemimpin. Ya, itu. Di sini. Nah, tentu saja yang namanya pemimpin itu adalah orang yang memimpin pada hal-hal yang baik, ya. Apabila seorang pemimpin itu mengarah ke munkaran, maka kita wajib untuk menolaknya. Nah, ya. Sekarang taat memiliki arti tunduk, ya. Nah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan pemerintah, tidak berlaku curang dan atau setia. Sedangkan aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, ya. Nah, taat pada aturan ini adalah sikap tunduk kepada tindakan, ya. Tindakan atau perbuatan yang telah dibuat oleh Allah tadi yang ada di dalam Al-Qur'an, terus oleh nabinya itu yang dibuat oleh Rasul nabinya di dalam hadis, ya, dan oleh pemimpin yaitu ulil amri, ya, atau yang lainnya. Nah, lanjut. Untuk
diperkuat lagi nih, diperkuat lagi dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Daud. Apa bacaannya? Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'at wa in abda habasiyah. Ya, aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah bertakwa kepada Allah serta mendengar dan mentaati pemimpin meskipun ia seorang budak Habasyah. Itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di sekolah ya terdapat aturan. Ya, di rumah juga terdapat aturan. Di lingkungan masyarakat juga terdapat aturan. Ya, di mana saja kita berada itu pasti ada aturan. Nah, aturan itu dibuat dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman, ya. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita mentaati aturan yang berlaku, ya. Nah, sekarang contoh nih, ada contoh taat dalam keseharian, taat aturan dalam keseharian, ya. Selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terdapat dalam Al-Qur'an tadi. Terus mentaati perintah Rasul yang ada dalam hadis serta meninggalkan larangannya walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit, susah ataupun senang, ya, itu kita harus selalu mentaati perintah dari Allah. Terus kalau kita terus ada lagi mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang disepakati, tadi ya, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada contohnya. Nih, kita lihat. Pada gambar pertama ini adalah contoh kita taat pada aturan yang dibuat oleh Allah. Ya, salah satunya adalah sholat 5 waktu. Iya, 5 waktu ya, itu yang wajibnya saja. Masih banyak yang pekerjaan atau yang disunahkan oleh Allah, ya. Terus di sini ada lagi nih, sekarang yang dibuat sama pemerintah. Pada saat sekarang kita dalam keadaan berduka ya, karena masa pandemi ini ya, ada virus yang membuat atau mematikan atau apalah itu ya, sampai mudah sekali tersebar ya, menyebarkan virusnya. Nah, pemerintah menyuruh kita untuk mentaati protokol kesehatan 5M. Salah satunya adalah memakai masker. Terus di sini ada lagi mentaati peraturan berkendaraan bermotor. Siapa yang sudah pakai motor kemana-mana? Ayo. Ya, harus ada yang ditaati aturannya. Salah satunya adalah memakai helm yang bertanda atau SNI, standar nasional. Ya, tuh memakai helm. Tuh. Nah, lanjut. Di sini ada yang tidak menaati peraturan. Apa itu? Nih, salah satunya nih. Ini boti. Apa boti? Bonceng 3. Iya. Bonceng 3 ya. Tuh, lihat. Ada anak SMP lagi. Ya, sudah boti, tidak pakai helm, masih SMP. Nah, kalau SMP berarti belum memiliki SIM ya. Nah, ini bukan contoh yang baik ya. Mereka tidak mentaati peraturan. Contoh kedua. Apa itu? Tuh, ada seorang guru duduk di belakang siswanya ya pada saat ujian. Kenapa? Dilarang mencontek. Ayo, siapa di sini kalau ulangan itu suka contek? Ayo. Ya, ini adalah contoh juga supaya kita mentaati peraturan pada saat ujian, itu kita tidak boleh mencontek ya. Kerjakan dan hasil dari kita belajar. Ya, tunjukkan bahwa kita itu mengisi soal-soal ujian memang benar-benar dari hasil kita belajar, ya. Oke.
Sampai di sini ada yang mau tanya tidak? Materi pertama kita tentang taat pada aturan. Bagaimana? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke. Belum Kalau ada, Bun. Oke. Kalau begitu Bunda lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah kompetisi dalam kebaikan. Pembahasan kita yang kedua, ya. Nah, kompetisi dalam kebaikan ini sama artinya dengan yang namanya amal soleh. Ya, apa itu amal soleh? Secara terminologi itu adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menyebabkan kerusakan, ya, yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ya, nah itu. Nah, di sini hidup itu adalah kompetensi, ya, berlomba-lomba. Bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Ya, setiap Muslim itu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala saling berlomba-lomba dalam kebaikan atau beramal soleh. Nah, setiap Muslim itu mempunyai potensi atau kadar kemampuannya masing-masing. Ya, nah harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Dan jangan sampai Muslim itu malah berkompetensi atau berlomba-lomba dalam keburukan. Hal tersebut itu bakalan mengundang yang namanya murka Allah. Allah tidak suka itu. Ya, oke. Lalu bagaimana selayaknya kompetensi dalam kebaikan bagi orang-orang yang beriman? Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya yaitu surat Al-Maidah ayat 48 tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Ya. Oke, Bunda akan bacakan yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi wa musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi maraji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Oke, nah di sini artinya, aduh siapa ya? Oh ya, Dewi tolong dong dibacain artinya Dewi. Silakan dibacakan Dew. Sebentar, Bu. Oke. Silakan dibaca. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendakinya, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada yang tahu nggak mengapa? Coba. Fidelia, tahu nggak
Mengapa Allah itu memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yuk. Gimana Fidelia? Anjeli? Ya, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba kebaikan itu ada alasannya, ada tujuannya. Mengapa? Melakukan kebaikan itu jangan ditunda-tunda, ya, tetapi disegerakan. Sebab kesempatan hidup itu sangat terbatas, ya. Begitu juga dengan kesempatan berbuat baik. Belum tentu setiap saat kita bisa melakukannya ataupun mendapatkannya. Sedangkan kematian datang dengan tiba-tiba, ya, tanpa kita ketahui kapan dan apa sebabnya. Ya, sedangkan berbuat baik belum kita lakukan dan tidak kita lakukan. Ya, mengapa itu? Kita harus disuruh sama Allah itu sering-sering berbuat kebaikan, ya. Oke. Lanjut di sini ada contoh berkompetensi dalam kebaikan dalam keseharian, ya. Yang pertama itu meyakini bahwa hidup itu perjuangan, ya. Di dalam perjuangan ada yang namanya kompetisi, ya. Nah, terus yang kedua berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan itu menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Terus yang ketiga dalam berkolaborasi, ya, semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharapkan yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ada 2 contoh lagi. Ya. Oke, tuh di sini ada contoh. Contoh yang pertama, membantu nenek yang sudah tua, ya. Nah, ini adalah kompetisi dalam kebaikan juga. Tuh, contoh yang kedua, ada anak kecil yang membantu bapak-bapak yang disabel, ya, yang cacat. Dengan tenaga, sekuat tenaga dia dorong bapaknya supaya bisa nanjak. Nah, ini salah satu juga contoh, ya, contoh kebaikan. Tuh, apalagi nih, ini berkompetisi, kompetisi dalam kebaikan juga, ya, berprestasi, ikut lomba cerdas cermat, ya, itu antar SMU. Nah, ini juga kompetensi, ya, berlomba dalam prestasi. Tuh, ikut olimpiade, mengataskan nama sekolah. Wah, itu juga kompetisi, ya, berlomba dalam prestasi. Nah, di sini niatnya bantulah orang bukan untuk imbalan, tetapi untuk mengubah hidup seseorang. Maksudnya juga adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut deh. Selanjutnya untuk pembahasan kita yang ketiga adalah etos kerja. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nanti di sesi terakhir saja ada tanya jawab. Oke? Oke. Oke, Bu. Oke. Nih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya etos kerja itu adalah semangat kerja yang merupakan ciri khas, ya, ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, seorang Muslim seharusnya dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhiratnya dengan cara bekerja. Nah, sekarang di sini bekerja itu adalah kewajiban seorang Muslim. Terkhususkan nih pada kaum pria. Nah, kenapa dikatakan terkhususkan kaum pria? Ya, karena bekerja itu adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Dalam melakukan pekerjaan, Allah memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dengan giat, tekun, profesional, ya. Profesional di sini, terus dan disiplin. Hal inilah yang dinamakan etos kerja, ya. Oke, di sini ada dalilnya. Nah, dalam Al-Qur'an maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan duniawi, kebutuhan hidupnya, ya.
Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105. Ayo, siapa yang bisa membacanya? Silakan. Bagaimana? Ada yang bisa membacanya? Bilal? Bisa tidak Bilal? Yang lain bagaimana? Riza bisa membacanya, Riza? Bisa, Bun. Oke, coba silakan dibaca. Riza, bantu Bunda ya dibaca. Ya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli u'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wa qul mu'minun wasaturadduna ila alimi al-ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke. Lanjut artinya, Riza. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Alhamdulillah. Terima kasih Riza sudah membacakan dalilnya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, pada akhirnya manusia akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal masing-masing. Ya. Nah, amal masing-masing dan perbuatan masing-masing inilah ya ini akan dikasih ganjaran sama Allah ya Pak. Apabila dia berbuat baik maka akan diberi Allah pahala. Nah, sebaliknya apabila mereka berbuat kejahatan itu akan diberi Allah siksaan atas perbuatannya yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ya, oke. Nah, di sini ada contoh etos kerja dalam keseharian. Ya, ada 3. 1, meyakinkan bahwa kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Mulai dari diri saya sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai saat ini. Nah, itu etos kerja. Dan yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, nah di sini ada contohnya. Bekerja dengan tekun, terus di sini bekerja dengan giat. Wah, bergotong royong dalam masyarakat. Nah, ini contoh juga ya. Nah, contoh. Oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi kita pada hari ini tentang taat pada peraturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Oke, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah Bunda paparkan tadi? Silahkan, boleh. Bun, Amira izin bertanya, Bun. Oke, gimana Amira? Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bunda itu berlomba-lomba dalam kebaikan Ya. dan menghindari berlomba-lomba dalam keburukan karena Allah akan murka. Nah, Bun, bagaimana sih berlomba-lomba dalam keburukan itu agar kami semua bisa menghindari supaya Allah itu tidak murka sama kami? Ada yang bisa jawab tidak? Pertanyaan dari Amira. Gimana? Ada yang bisa jawab? Dewi? Laura bisa? Laura? Yang bagaimana sih berlomba-lomba dalam keburukan itu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Iya, berlomba-lomba dalam keburukan itu contohnya nih, misal ya, tadi nyontek itu juga keburukan, nggak boleh dilakukan, ya. Misalnya ngejahilin teman, nah, ada nih kayak sebuah apa ya ajang berlomba-lomba. Kalau aku sudah bisa ngejahilin dia, ya kamu harus bisa ngejalin si A, itu harus lebih dari saya. Nah, itu ya. Ada lagi nggak bisa kasih contoh? Itu keburukan Kalau juga. ini masuk gak sih, Bun? Kalau misalnya orang tuh kan zaman sekarang banyak nih yang ngerokok, apalagi cowok-cowok kan. Nah, jadi mereka tuh
kalau ada temennya yang nggak ngerokok itu pasti dikatain, ih nggak keren gitu, Bun. Nah, itu juga salah satunya untuk Amira ya. Itu salah satunya berlomba-lomba dalam keburukan, bukan membawa kebaikan, bukan ngajak, yuk kita ke musola, yuk sholat zuhur bersama, yuk kita ke panti asuhan, yuk sisihkan uang kita, uang jajan kita agar kita bisa membantu yang lebih membutuhkan. Nah, itu bagus ya. Jadi kalau yang namanya mengajak dalam keburukan, nah, itu yang dimurkai oleh Allah. Orang yang seperti itu biasanya nggak sukses. Ya, oke, Amira, bagaimana? Ya, Bun. Makasih, Oke, Bun. sama-sama. Ada yang lain? Kalau memang tidak ada, dari penjelasan atau paparan dari lewat PPT yang sudah Bunda sajikan kepada kalian tadi, ya, bagaimana ada yang bisa membuat kesimpulan? Amira mau coba, Bun, buat kesimpulannya. Oke, siap. Boleh saja. Lanjut, Amira. Jadi dari penjelasan Bunda hari ini, kesimpulan yang dapat Amira dapatkan yaitu yang pertama, kita harus selalu menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya dan juga mentaati aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu kita harus meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Lalu yang terakhir yaitu kita harus pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Good job. Oke, Amira, terima kasih kesimpulannya. Ya, itu tadi kesimpulannya ya. Semua sudah dengar yang dikatakan oleh Amira, kesimpulan yang sudah Bunda paparkan dalam materi pada hari ini. Baiklah, karena waktu kita sudah memasuki habis, nah ya, time out. Nah, jadi untuk evaluasi sudah Bunda kirimkan di Google Classroom kalian. Silakan ditulis, silakan dikerjakan, dan jangan lupa hasil evaluasinya dikirimkan kembali ke Google Classroom kalian. Oke? Oke, kalau Baik, begitu. Bunda. Oke, pertemuan virtual kita hari ini Bunda akhiri dulu ya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan bertemu kembali karena masih daring, jadi kita tetap lewat virtual ya untuk materi selanjutnya yaitu tentang toleransi, kerukunan, dan menghindari diri dari tindak kekerasan ya. Itu untuk materi selanjutnya. Kalau begitu sebelum Bunda akhiri, Bunda ingin kalian selalu menjaga kesehatan dalam masa pandemi seperti ini ya. Jangan sering-sering keluar ya, di rumah saja, oke? Nikmati di rumah bersama keluarga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Silakan live ya, Nak. Oke. Terima kasih, Untuk Bun. untuk Iya, mapel Bunda. berikutnya. Ya, assalamualaikum. Salam. Salam, Bunda.